Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PPT yang kami kerjakan, yaitu mendeskripsikan negara Filipina. Dengan anggota kelompok Diva Farhan Faruqi, Hasbullah Naufal, Reva Laksa Abdi, Anggito Abimanyu, Saka Nafi, dan David Rahmatullah. Baik, negara Filipina Negara Filipina adalah negara yang terdiri dari lebih 7.000 pulau, sehingga profil fisik wilayah bervariasi secara signifikan dari daerah-daerah lainnya. Berikut adalah gambaran umumnya. Secara geologi, Filipina terletak di cincin api Pasifik yang membuat rentan terhadap gempa bumi dan letusan gunung berapi. Sebagian besar wilayah Filipina terdiri dari kepulauan vulkanik yang terbentuk oleh aktivitas vulkanik dan tektonik. Ada juga pegunungan granit di pulau-pulau utama. Secara bentuk lahan, Filipina memiliki beragam bentuk lahan, mulai dari gunung berapi aktif hingga dataran rendah, lembah, dan pantai berpasir. Beberapa pulau memiliki pegunungan yang tinggi dan hutan hujan tropis, sementara yang lain memiliki dataran rendah yang subur. Jika secara cuaca, Filipina memiliki iklim tropis dengan musim hujan yang dimulai dari sekitar bulan Juni hingga Oktober, dan musim kemarau dari November hingga Mei. Suhu rata-rata berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius, dan itu sepanjang tahun. Meskipun dapat bervariasi tergantung pada lokal geografis dan ketinggiannya. Jika secara vegetasi Filipina sangat beragam dan terbentuk hutan hujan tropis, hutan bakau, sabana, dan lahan pertanian. Hutan hujan tropis di Filipina merupakan salah satu yang paling beragam di dunia, dengan sebagai spesies tumbuhan dan satwa liar. Jika secara fauna, Filipina juga memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, dengan banyak spesies unik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia, termasuk spesies endemik seperti tarsius, kera ekor panjang, dan burung-burung seperti lawa-lawa dan kalangkang. Selain itu, Filipina juga merupakan rumah bagi berbagai jenis reptil, amfibi, dan mamalia lainnya. Oke, itu pembahasan dari saya. Selanjutnya akan diberikan oleh teman saya. Profil penduduk Filipina. 1. Jumlah dan persebaran. Filipina memiliki populasi sekitar 110 juta orang. Mayoritas penduduknya tinggal di pulau-pulau utama seperti Luzon, Visayas, dan Mindanao, dengan konsentrasi tertinggi di daerah perkotaan seperti Metro Manila. 2. Suku, ras, dan agama. Filipina adalah negara yang sangat beragam secara etnis dengan lebih dari 175 kelompok etnis. Mayoritas penduduk adalah keturunan Malay dan memiliki berbagai suku dan bahasa daerah. Mayoritas penduduknya menganut agama Katolik Roma, tetapi ada juga minoritas Muslim, Protestan, dan lain-lain. 3. Kualitas SDM atau sumber daya manusia. Meskipun terdapat kemajuan dalam pendidikan dan kesehatan, kualitas SDM di Filipina masih bervariasi. Masih ada tantangan dalam akses pendidikan yang merata dan kemiskinan yang mempengaruhi kualitas hidup sebagian besar penduduk. Yang keempat yaitu sejarah. Filipina memiliki sejarah yang kaya, termasuk masa kolonialisme Spanyol dan Amerika yang berpengaruh. Negara ini memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1946 setelah berada di bawah kekuasaan asing. Selama berabad-abad, periode-periode bersejarah ini telah membentuk identitas dan budaya Filipina. Untuk yang kelima yaitu perekonomian.
Perekonomian Filipina adalah yang terbesar ke-29 di dunia dan salah satu yang tercepat berkembang di Asia. Meskipun pertumbuhan ekonominya stabil, masih ada ketimpangan sosial dan tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi populasi yang terus berkembang. Untuk yang keenam, yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Filipina adalah republik presidensial dengan pemerintahan yang terdiri dari 3 cabang, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian di sini Filipina memiliki sejumlah potensi ekonomi yang signifikan. Di antaranya nomor 1, sumber daya alam. Filipina kaya akan sumber daya alam seperti biji besi, tembaga, emas, perak, dan batu bara. Potensi tambang yang besar menawarkan peluang investasi dalam industri pertambangan. Dan yang kedua, pertanian. Di Filipina memiliki lahan yang subur dan kondisi iklim yang mendukung pertanian. Tanaman seperti padi, jagung, kelapa, dan kopi tumbuh subur di negara ini. Ini memberikan peluang ekspor dan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian. Kemudian di nomor ketiga, industri pariwisata. Dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, termasuk pantai-pantai yang indah dan terumbu karang, kemudian hutan hujan tropis. Filipina memiliki potensi yang besar dalam industri pariwisata, dan ini mencakup wisata alam, budaya, dan petualangan. Kemudian nomor 4, sumber daya manusia. Meskipun masih ada tantangan dalam pendidikan dan kesehatan, penduduk Filipina memiliki potensi besar sebagai tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan. Industri jasa seperti layanan IT, layanan keuangan, dan layanan kesehatan semakin berkembang. Kemudian di industri kreatif, di Filipina memiliki industri kreatif yang berkembang pesat, termasuk film, kemudian musik, seni rupa, dan desain. Potensi ekonomi dari industri ini semakin dikenali dan didukung oleh pemerintah. Dan yang terakhir, lokasi yang strategis. Di Filipina terletak di lokasi yang strategi di Asia Tenggara. Ini menjadikannya titik penting dalam perdagangan regional dan global. Pelabuhan-pelabuhan utama seperti Pelabuhan Manila dan Pelabuhan Cebu memfasilitasi perdagangan internasional. Nah, dengan demikian, memanfaatkan potensi-potensi ini secara efektif, Filipina dapat memiliki peluang untuk mengalami perubahan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh penduduknya. Filipina merupakan negara yang rentan terhadap bencana. Filipina merupakan negara yang rentan terhadap berbagai bencana alam, termasuk 1. Gempa bumi. Terletak di cincin api Pasifik, Filipina sering kali menjadi sasaran gempa bumi yang kuat. Aktivitas tektonik di wilayah ini dapat menyebabkan kerusakan bangunan dan korban jiwa. Kedua, yaitu letusan gunung berapi. Negara ini memiliki beberapa gunung berapi aktif seperti Gunung Mayon dan Gunung Tal. Letusan gunung berapi dapat mengakibatkan pengungsian besar-besaran, kerusakan properti, dan ancaman bagi kesehatan. Yang ketiga adalah topan dan badai tropis. Filipina seringkali terkena dampak badai tropis dan topan yang melanda di wilayah kepulauan ini, terutama selama musim
badai, angin kencang, hujan deras, banjir, dan tanah longsor adalah beberapa dampak yang sering terjadi. 4. Yaitu banjir dan tanah longsor. Curah hujan yang tinggi, terutama pada musim hujan, dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor di daerah-daerah yang rawan. Wilayah yang terkena dampak terbesar adalah daerah dataran rendah dan lereng pegunungan. 5. Yaitu tsunami. Terletak di daerah tepi Samudra Pasifik, Filipina rentan terhadap tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi di laut. Tsunami dapat menyebabkan kerusakan parah di pesisir dan mengancam keselamatan penduduk di daerah pesisir. 6. Kerusuhan vulkanik. Aktivitas vulkanik yang meningkat dapat menyebabkan ancaman bagi masyarakat di sekitar gunung berapi aktif dan gas beracun. Abu vulkanik dan aliran piroklastik adalah beberapa bahaya yang terkait dengan erupsi vulkanik. Pemerintah Filipina bekerja keras untuk meningkatkan kesiagaan dan mitigasi bencana, termasuk sistem peringatan dini, relokasi penduduk, dan daerah yang rentan, dan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan yang harus diambil dalam menghadapi bencana alam. Meskipun begitu, ancaman bencana alam tetap menjadi tantangan terbesar bagi negara ini. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Beberapa masalah regional yang dihadapi Filipina termasuk 1. Ketegangan maritim. Filipina memiliki klaim terhadap sebagian wilayah Laut Cina Selatan yang tumpang tindih dengan klaim dari Tiongkok, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Ketegangan maritim terkait dengan klaim teritorial ini dapat mengakibatkan konflik diplomatik dan keamanan di wilayah tersebut. 2. Pemberontakan separatis. Beberapa daerah di Filipina, terutama di Mindanao, mengalami pemberontakan separatisme oleh kelompok-kelompok seperti Moro Islamic Liberation Front atau disingkat MILF dan Abu Sayyaf. Konflik internal ini telah menyebabkan ketegangan politik, keamanan, dan ekonomi di wilayah tersebut. 3. Kerusuhan etnis dan agama. Masalah ketegangan etnis dan agama, terutama antara Kristen dan Muslim, sering terjadi di beberapa wilayah di Filipina. Ketidakstabilan politik dan konflik sosial dapat mengakibatkan pembangunan dan perdamaian di negara ini. 4. Perdagangan narkoba dan kriminalitas terorganisir. Filipina merupakan salah satu rute utama perdagangan narkoba di Asia Tenggara. Dengan keberadaan sindikat-sindikat narkoba internasional yang beroperasi di negara ini, masalah kriminalitas terorganisir dan kekerasan terkait dengan perdagangan narkoba menjadi tantangan serius bagi keamanan dan stabilitas regional. 5. Perubahan iklim dan bencana alam. Filipina rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk kenaikan suhu global, peningkatan frekuensi dan intensitas badai tropis, serta kerusakan lingkungan seperti erosi tanah dan penurunan kualitas air. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan topan dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan penduduk Filipina. 6. Isu pengungsi. Konflik internal dan bencana alam seringkali menyebabkan pengungsi internal dan lintas batas di Filipina. Pemerintah dan masyarakat internasional perlu bekerja sama untuk menangani kesejahteraan dan perlindungan bagi pengungsi, serta untuk memfasilitasi pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Untuk mengatasi masalah-masalah regional yang dihadapi Filipina, beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan antara lain: 1. Negosiasi diplomatik, memperkuat upaya diplomasi untuk
menyelesaikan konflik teritorial dan klaim maritim di Laut Cina Selatan melalui dialog dengan pihak-pihak yang terlibat dengan dukungan dari masyarakat internasional. 2. Autonomi regional mendorong dialog dan negosiasi antara pemerintah pusat dan kelompok separatis di Mindanao untuk mencapai kesepakatan otonomi regional yang memadai dengan mempromosikan perdamaian serta pembangunan wilayah tersebut. 3. Penguatan keamanan dan penegakan hukum, meningkatkan kapasitas penegakan hukum dan keamanan untuk mengatasi kriminalitas terorganisir, perdagangan narkoba, dan kekerasan terkait dengan fokus pada pemberantasan jaringan kriminal dan sindikat narkoba. 4. Adaptasi perubahan iklim, mengembangkan kebijakan dan strategi adaptasi perubahan iklim, termasuk pengelolaan risiko bencana dan rehabilitasi lingkungan untuk mengurangi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim seperti banjir, tanah longsor, dan badai tropis. 5. Pemberdayaan komunitas, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemecahan masalah regional dengan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, membangun kapasitas lokal, dan mempromosikan perdamaian serta rekonsiliasi antara etnis dan agama. 6. Kerjasama regional dan internasional, memperkuat kerjasama regional dan internasional dalam penanganan masalah informasi, bantuan teknis, dan pembangunan kapasitas, serta dukungan untuk pengungsi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.